Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir banyak, cuma nilai jawaban salamnya masih 50%. Bisa lebih semangat ibu-ibu? Bapak-bapaknya juga bisa lebih semangat? Saya doakan bagi yang jawab salam saya, mudah-mudahan hidupnya berkah, dijauhkan dari tetangga yang hobinya marah-marah, rizki lancar tanpa banyak musibah, anak nurut gak suka bantah, tetap sabar meskipun saldo tinggal 1 rupiah. Karena yang hadir di tempat ini ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, biar adil saya spesialkan terlebih dahulu doa untuk bapak-bapak. Sekalian saya ingin mendengar aminnya yang banter, bisa Pak? Ibu-ibunya diam dulu, nanti ada doa spesial juga untuk ibu-ibu. Untuk bapak-bapak tolong diaminkan, saya doakan mudah-mudahan punya istri yang baik hati, gak cerewet setiap hari, gak suka ngabisin gaji suami. Kalau nggak jawab salam saya doakan istrinya datang bulan setiap hari. Biar adil, sekarang ibu-ibu lebih banter lagi aminnya. Siap Bu? Gak semangat kayaknya pagi-pagi. Siap Bu? Saya doakan mudah-mudahan punya suami yang baik hati, setia sampai mati, ngasih uang setiap hari, ngajak belanja juga setiap hari. Tapi kalau nggak jawab, saya doakan suaminya kawin lagi, langsung menang. Konon katanya suami itu ternyata bisa dilihat dari jumlah istrinya. Kalau ada suami punya 4 istri, itu namanya Superman. Apa Pak namanya? Ada suami punya 3 istri, itu namanya Powerman. Apa Pak namanya? Ada suami punya 2 istri, itu namanya Gentleman. Apa Pak namanya? Tapi kalau ada suami punya 1 istri, itu namanya Cemen. Coba bapak-bapaknya menang, saya pengen tanya ibu-ibunya. Bu, jawab yang banter. Ibu-ibu pengen punya suami Superman, Powerman, Gentleman, apa Cemen? Dengarkan. Oke, kita salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 50% naik menjadi 80%, masih belum 100%. Diikuti bersama-sama kata-kata saya, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah ganjil, suka kepada yang ganjil. Salam kita tadi berapa? Baru 2. Kita ganjilkan menjadi 3. Harapannya mudah-mudahan kita termasuk yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal. Saya juga nggak mau kalah dengan MC yang tadi ngasih pantun. Saya juga mau pantun. Kalau ada pantun jawabannya apa? Tapi harus lebih banter, lebih semangat dari jawabannya ke MC tadi. Siap? Oke, kita mulai. Siapa yang mau daun salam? Petik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam? Ku doakan lunas semua utang. Aminnya banter banget ini. Pak Ketua RT kayaknya akeh hutangnya ini. Mudah-mudahan lunas utangnya semuanya. Amin ya rabbal. Monggo salam yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul di sebuah tempat yang insya Allah penuh barokah, di sebuah majlis yang insya Allah diridhoi oleh Allah, amin. Di sebuah majlis yang insya Allah dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi muqaddimah kumpulnya kita di surga, amin ya rabbal alamin. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan kalau ada orang ngumpul di sini ngaji, maka itu termasuk taman-taman surga. Dalam sebuah hadis itu dikatakan, idza marartum biryadil jannah farta'u, apabila kalian lewat di taman-taman surga, kata Nabi, singgah di tempat itu. Sahabat penasaran, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Maka kemudian Rasulullah menjawab, khilaquz zikri wa fi riwayatin majalisul ilmi. Yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah majlis-majlis zikir atau majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan istiqomah semuanya, amin ya rabbal. Tapi Nabi juga mengatakan kalau ada majlis kok di dalamnya enggak disebut nama Nabi, enggak ada solawat di dalamnya, maka orang yang hadir itu akan menjadi bahan penyesalan baginya. Bahkan ketika dia pulang akan menimbulkan bau yang lebih busuk daripada bangkai. Saya dari awal belum melihat ada solawatnya sama sekali, makanya tak ajak, okay? Untuk yang muslim monggo diikuti, untuk yang non muslim monggo disimak saja, nanti ada nasihatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya pengen yang hadir, yang muslim terutama, untuk ikut bersolawat supaya majlis ini menjadi berkah, amin ya rabbal. Ada yang tahu lagu ini? Sholli wa sallim dah. Semua gak kompak bareng-bareng. Tuh, 2, 3. Sholli wa sallim dah. Sholli iman ala mada, kurang banter, wal ali wal asha qad wahada, wal ali wal asha. Wahai abang yang tampan, cintamu harus jantan. Jangan banyak gombalan, tapi cuma dianggap teman. Sakitnya tak tertahan, setia nunggu lamaran. Baru jadi gebetan, malah apes ditikung teman. Sholli kurang banter, sholli iman kurang banter, wal bimang qadawa, wal ali wal asha. Hidup di akhir zaman, banyak cinta dibuat mainan. Cewek diajak jalan, tapi cuma dianggap teman. Jangan sok kegantengan, suka ngajak cewek jalan. Mending nikah cepetan, biar tidur gak sendirian.
pelan sholli kurang banter tambah pelan wal ali wal biman qadawa wal ali wal di perumbu taruna semua bahagia. Aminnya yang banter. Di perumbu taruna semua bahagia. Ada yang masih muda, ada juga yang sudah janda. Warga soleh soleha semua hidupnya berkah. Lihat orang yang nikah, hati yang jomblo berdarah-darah. Yang banter sholli wa sallim dah sholli ala Ahmada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau misalkan dalam sebuah majelis kok nggak ada solawat, kurang, ada yang kurang. Makanya kalau bisa ya tetap ada solawatnya. Karena apa? Solawat itu ternyata bisa menjadi media dakwah, bisa ngasih nasihat seperti tadi, bahkan bisa untuk dibuat doa. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang tahu, Allahumma cukupono luberono. Ada yang tahu bu? Diaminkan. Allahumma cukupono luberono. Keluarga sehat kabeh. Kurang banter. Beras akeh, duit akeh. Kanggo ngaji lunga kaji barokahe Kanjeng Nabi. Mugi sing jomblo dang rabi. Jomblo bang, kau nak sing jomblo? Wis laku kabeh ta. Oleh anak kiai. Lah iku kok banter banget iku. Jadi macam-macam solawat, bisa untuk nasihat, bisa untuk dakwah, bahkan kalau dipakai ngawur dikit yang pernah viral di TikTok bisa. Saya pernah dengar solawat di TikTok itu seperti ini. Coba kira-kira yang hadir di tempat ini sama nggak dengannya di TikTok? Tak coba, okay? Coba dijawab. Bapak NU, Ibu Mus. Kurang banter, kurang banter. Ini solawatan di TikTok. Saya cuma pengen ngetes yang hadir di sini sama dengan yang di TikTok atau tidak. Bapak NU, Ibu Mus. Kakak Ansor, adik Fa. Adik Fatayat tahlilane saben malam. Moleh tahlilan podo gawa rahmat. Berarti sama kayak di TikTok, sama-sama ngawur. Kok isok datang tahlilan mulai-mulai bawa gawa berkat iku piye?
Ya pulang tahlilan gawa rahmat. Nabi itu mengatakan la yaq'udu qaumun yadhkurunallah illa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakaruhumullahu fiman indahu. Nabi mengatakan tidak duduk satu kaum zikir kepada Allah kecuali minimal 4 yang akan didapatkan. Yang pertama, malaikat mengelilingi mereka. Yang kedua, Allah menyelimutkan rahmat kepada mereka. Jadi rahmat yang didapatkan bukan berkat. Yang ketiga, turun ketenangan kepada mereka. Yang keempat, dibangga-banggakan di hadapan para malaikat. Jadi kita ngumpul di sini yang diharapkan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi banter salah ya, kowo berkat ya Allah. Kenapa? Karena kita masuk surga itu karena rahmat dari Allah, bukan amal kita. Jadi jangan pernah bangga dengan amal kita, merasa rajin setiap malam sholat malam, belum bisa dan belum tentu bisa memasukkan kita ke surga. Sholat 5 waktu rajin di masjid, belum tentu kita bisa masuk surga. Kenapa? Amal yang kita kerjakan membutuhkan keikhlasan, dan kadang-kadang setiap orang itu ada rasa ingin dipuji, rasa ingin dilihat orang lain, itu yang menghilangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita beramal harus ikhlas. Termasuk kalau ada kiai ceramah itu juga harus ikhlas. Biasanya kan ada Pak RT, kiai ceramah yang diharapkan itu apa? Lo lah kurang ngajar amplop ah. Kok iso kiai ngarep amplop lah kurang ngajar seudon iki. Tapi memang benar. Kalau ada kiai, ada ustadz ceramah yang diharapkan itu amplop, haram, dosa besar. Tapi kalau ada jamaah, terutama Pak RT ngundang ustadz gak ngasih amplop, dosanya jauh lebih besar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa duduk di tempat ini dalam rangka halal bihalal. Jadi istilah halal bihalal itu enggak ada sebenarnya. Dalam bahasa Arab tidak dikenal. Bahkan kalau kita nanya kepada orang Arab, gak kenal istilah halal bihalal. Orang Arab itu taunya istilah silaturahim. Halal bihalal itu hanya milik khasnya Indonesia. Nggak ada negara lain yang punya istilah halal bihalal, ini milik khasnya Indonesia. Dan ada sejarahnya halal bihalal itu. Tepatnya di tahun 1948, Presiden Soekarno itu galau. Kenapa? Ngelihat para elit politik pada waktu itu saling menyalahkan, berantem, nunjuk-nunjuk dia yang salah, ini yang benar, gak mau rukun, ribut negara Indonesia pada waktu itu. Galau Presiden Soekarno pada waktu itu, hingga akhirnya Presiden Soekarno meminta tolong kepada salah satu pendiri Nahdlatul Ulama yang bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dipanggil ke Istana Negara, kemudian minta pendapat, wahai Kiai, negara kita sekarang kacau, terjadi disintegrasi bangsa di negara kita. Para elit politik tidak ada yang mau duduk bareng. Para elit politik sibuk dengan urusannya sendiri dan merasa paling benar, saling menyalahkan. Ini gimana enaknya? Maka Kiai Haji Wahab Hasbullah mengatakan, gini saja Pak Presiden, nanti setelah Lebaran kita adakan kegiatan silaturahim. Presiden Soekarno, kalau silaturahim wis biasa, nggak akan tertarik hadir nanti tokoh-tokoh politik. Coba cari istilah yang membuat lain penasaran dan pengen hadir pada acara itu. Maka kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah itu mengatakan, orang yang saling menyalahkan itu hukumnya haram. Kalau sudah haram maka berdosa. Dosa itu artinya haram, dan untuk menghilangkan dosa dan keharaman maka harus dihalalkan. Kalau begitu nanti setelah Ramadan adakan acara halal bihalal, saling memaafkan, saling menghalalkan, dan ternyata benar.
Setelah diadakan acara halal bihalal, semua elit politik ngumpul duduk bareng, bisa ketawa bareng, rukun lagi. Maka pada akhirnya kegiatan halal bihalal inilah yang menjadi tradisi khas bangsa Indonesia. Bahkan sampai sekarang instansi-instansi pemerintah, masjid-masjid, musola-musola, RT, RW, semuanya mengadakan silaturahim dengan nama halal bihalal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai jam berapa Pak RT? Ojo sampai jam 11 ya. Ini ngundang apa ngontrak ya. Sampai jam berapa Bu? Hah? Jam 1. Ya apa jam 1? Jam 1 di depannya cuma saya pernah ngisi di Puri Maharani. Ada yang tahu Puri Maharani? Masangan Wetan. Ternyata di Puri Maharani itu saya cuma dikasih cap kaki 3. Dikira ustadznya itu panas dalam. Lah di sini ditambahi Pocari Sweat, dikira saya kekurangan ion lah. Bahkan ada saya di Surabaya cuma air putih, dikira ustadznya itu dukun sembur. Insya Allah. Rumah saya dekat memang. Daerah Nizar Mansion. Ada yang tahu? Star Safira. Ada yang tahu? Star Safira ada blok A, B, C, D, E. Saya blok E. Blok E itu klaster Nizar Mansion. Masuk ke dalam notok ada gazebo. Sebelum gazebo ada 2 rumah besar, lantainya 3, mobilnya 2, sepeda motornya 5, rumahnya Pak RT. Rumah saya di depannya. Monggo. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Makanya harapannya kita duduk di sini, harapannya bisa saling memaafkan. Mau beda ormas, saling memaafkan. NU Muhammadiyah, saling memaafkan. Mau beda agama, Islam, non-Muslim dan lain sebagainya, saling memaafkan. Harapannya apa? Warga RT 04, RW 03 ini rukun. Sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Perbedaan itu jangan dijadikan sebagai sarana untuk berpecah belah. Beda itu boleh, yang enggak boleh adalah berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, berpegang eratlah pada tali Allah, jangan berpecah belah. Beda boleh. Ustadz, saya beda madhab. Kalau subuh saya kunut, dia enggak kunut. Boleh pada? Boleh. Dilihat cukup persamaannya, yang penting sama-sama sholat subuh. Ustadz, saya Islam, dia non muslim, apakah boleh? Boleh. Dilihat persamaannya, yang penting sama-sama warga negara Indonesia, rukun. Kita ambil contoh ulama-ulama Nusantara, meskipun beda pendapat tapi rukun. Kalau kemarin kasusnya waktu sholat tarawih, saya tanya ibu-ibu, sholat tarawihnya ada yang 23 rakaat? Kurang semangat jawabnya ini. Ada yang 23 rakaat? Ada yang 11 rakaat? Kalau saya sholat 11 rakaat boleh atau enggak? Kalau saya sholat 23 rakaat boleh apa enggak? Kalau saya enggak sholat, loh kenapa enggak boleh? Enggak dosa. Sholat tarawih hukumnya sunnah, enggak dosa, cuma rugi. Suatu ketika ada ketua umum PP Muhammadiyah yang paling lama, namanya Bapak Abdul Razak Fahrudin. Kita tahu kalau Bapak Abdul Razak Fahrudin ketua umum PP Muhammadiyah, berarti sholat tarawihnya berapa rakaat? 11. Silaturahim kebetulan di waktu bulan Ramadan datang ke rumahnya Gus Dur. Gus Dur ini tokoh NU. Kita tahu kalau NU sholat tarawihnya berapa? 23. Hingga tiba waktu sholat tarawih, Gus Dur kemudian berkata kepada Bapak Abdul Razak Fahrudin, Bapak Abdul Razak Fahrudin, untuk malam ini yang jadi imam sholat tarawih Anda. Coba bayangkan, masjid NU yang biasanya 23 rakaat, tidak hanya masjid NU, markasnya NU, kandangnya NU, gak pernah sholat 11 rakaat. Pada waktu itu nunjuk Bapak Abdul Razak Fahrudin yang sholatnya biasanya 11. Bapak Abdul Razak Fahrudin kemudian siap, sami'na wa atokna. Tiba di masjid, jamaah ngelihat, loh kok yang jadi imam Muhammadiyah? Tapi ternyata Bapak Abdul Razak Fahrudin orangnya bijak. Sebelum ngimami bertanya, para jamaah mau sholat tarawih 11 rakaat versi Muhammadiyah, apa sholat tarawih
23 rakaat versi NU. Jamaahnya iseng pengen ngerjain Bapak Abdul Razak Fahrudin, wis iseng ya jawab 23 biar jadi NU juga sekalian. Jawab kompak, ribuan jamaah 23 kiai. Baik, malam ini kita akan sholat tarawih 23 rakaat. Mulai Ketua Umum Muhammadiyah sholat berapa? 23 rakaat. Tapi kita tahu kalau Muhammadiyah ngimaminya cepat apa enggak? Pelan. Ternyata ke bawah. Allahu Akbar. Kalau NU banter apa enggak? Banter. Lah ini orang Muhammadiyah disuruh ngimami 23 rakaat. Ternyata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaahnya, waduh, salah jawab ini. Ar-Rahmanir Rahim. Angel. Ternyata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Harapannya warga NU, jamaah NU, at-takatsur. Betul? Kalau NU biasanya at-takatsur, rakaat kedua al-ikhlas. Ternyata alif lam mim. Waduh, mateng kon, salah jawab. Hancur kalau belakangnya. Yang dibaca ternyata bukan at-takatsur sama al-ikhlas, yang dibaca Al-Baqarah ayat 1 sampai 10, rakaat pertama. Rakaat kedua gak jauh beda. Allahu Akbar. Dengan nada santai kayak biasanya di Muhammadiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah di belakang sudah mulai gelisah. Angel iki sampai jam 3 iki kan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Belakang qul huwa al-ikhlas. Harapannya al-ikhlas, ternyata apa? Al-Baqarah lanjutan ayat 11 sampai 20. Dapat 8 rakaat, ternyata sama seperti sholatnya NU yang 23 rakaat plus tadarusannya selesai. Itu baru dapat 8 rakaat, jamaahnya rame. Wah, ku piye iki sampai jam piro iki. Bapak Abdul Razak Fahrudin mendengar suara yang di belakang karena beliau bijak, sebelum melanjutkan noleh ke belakang. Para jamaah kok rame. Ini lanjut 23 rakaat atau langsung ditutup witir? Kompak langsung witir. Yang biasanya masjidnya NU sholatnya 23 rakaat berubah pada waktu itu saja, yaitu menjadi berapa? 11 rakaat. Sholat 11 rakaat akhirnya. Tidak seperti biasanya setelah selesai Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gus Dur maju ke depan, ngambil mic Gus Dur, kemudian Gus Dur berkata, baru kali ini ribuan warga NU dimuhammadiyahkan oleh satu orang. Tapi damai, aman. Kenapa? Yang dilihat bukan perbedaan 11 atau 23-nya, yang dilihat persamaannya, sama-sama sholat tarawih selesai. Nah gitu yang harusnya kita lakukan. Gak usah ngelihat ini NU, ini Muhammadiyah, ini Islam, ini non muslim. Yang penting sama-sama warga RT 04 RW 03 rukun. Betul? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Coba biar nggak ngantuk, ini sudah hampir 30 menit ini. Saya ajak sholawat judulnya Yo Cakep Tenan. Apa? Bersama-sama? Yo cakep tenan. Tinggal jawab yo cakep tenan, sesuaikan dengan nada saya. Bisa, Pak? Wis iso ae wis ngono. Bisa, Bu? Oke, Perum Bumi Taruna. Perum Bumi Taruna. Kak semangat. Yo cakep tenan, sing enak, fales, nggak enak, nggak kompak. Ulangi. Ini bukti kerukunan itu harus ditunjukkan dengan kekompakan menjawab. Coba. Siap ge? Saya susah nama ini. Perum Bumi Taruna. Bapak
ibu-ibu anak-anak para jamaah sholawat bareng ya Rasulullah ya Rafi ni wadaraji adfataya jiratal alami ya uhailal judi wal ya uhailal judi wal karami Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sekali lagi saya sampaikan, meskipun berbeda bukan lantas itu menjadikan kita berpecah belah. Berbeda boleh tapi harus tetap rukun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam ibadah misalkan gak usah kalau melihat orang sholat misalkan di masjid cahaya surga, kok beda iki ya cara sholatnya, jangan langsung lantas ini pendapatnya bid'ah, ini sing bener iki saya. Gak boleh seperti itu. Kalau sudah merasa dirinya paling benar, maka ada kesombongan di dalam dirinya. Kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Na'udzubillah min dzalik. Wes, kita ambil contoh lah. Kalau di dalam masjid ini kadang-kadang sholatnya kan macam-macam. Takbir saja, coba saya tanya ibu-ibu, takbir yang benar, bapak-bapak saya tanya juga, lurus telinga atau lurus dengan bahu? Kalau saya lurus telinga sah atau tidak? Kalau saya di depan dada sah atau tidak? Jangan sampai sing paling benar lurus telinga, gak boleh. Kalau lurus telinga boleh, pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau di depan dada boleh, pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Kalau kayak gini keren. Bahkan saya pernah sholat ngelihat ada jamaah tepat di samping saya sampai diputar. Pernah nggak lihat? Allah. Pernah nggak? Loh, ada tepat di saya orang sepuh. Saya mau takbir itu nggak jadi, tak lihatin. Tapi saya husnudzon. Masa ustadz gak husnudzon? Jangan-jangan belum pernah belajar. Kalau enggak, jangan-jangan mantan pendekar, jurus masih ke bawah. Lah, kalau itu sampai 3 gerakan batal, itu belum mulai sudah batal. Pakai diputer, untungnya enggak pakai dijilat, dicelupin. Lah, ini harus perlu ilmu. Makanya para ulama itu mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan ilmu, dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Harus ngerti. Oh, lurus telinga boleh, di depan dada boleh. Yang mana yang sah? Sama-sama sah. Sujud lutut dulu atau tangan dulu? Ayo ibu-ibu, lutut dulu atau tangan dulu? Lutut atau tangan? Bapak-bapak, lutut atau tangan? Kalau saya lutut boleh apa enggak? Kalau saya tangan boleh apa enggak? Zam coba zam lutut. Ono prakteknya, ngaji pakai praktek itu seru. Coba praktekkan kalau lutut. Allah, apa sih kamu itu? Sujud. Coba Allahu Akbar, lutut. Boleh atau tidak? Boleh. Kalau pakai lutut berarti pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal. 3. Tangan Allahu Akbar, boleh apa enggak? Boleh. Kalau pakai tangan duluan berarti pendapatnya Imam Malik, Syekh Nasruddin Al-Albani. 2. Yang enggak boleh mana? Kepala. Coba kepala. Ini yang enggak boleh. Tapi kasihan anaknya orang ini gagal otak ya. Mau lutut terlebih dahulu boleh, mau tangan terlebih dahulu boleh. Yang enggak boleh kalau kepala. Gampang.
Dilihat persamaannya, yang penting sama-sama sujud, yang penting 7 anggota sujud terpenuhi, selesai. Bahkan kalau gampangnya, yang sering ekstrim kita lihat ketika tasyahud, ada yang diem, ada yang gerak-gerak. Yang mana yang paling benar? Diem atau gerak-gerak? Wes tak tanya, bapak-bapak biasanya diem atau gerak-gerak? Ibu-ibu diem atau gerak-gerak? Kalau saya gerak-gerak boleh apa enggak? Boleh. Gak boleh langsung sholat apa cari sinyal? Bukan itu, bukan cari sinyal, memang gayanya. Ternyata 4 imam madhab itu beda-beda. Maksudnya gimana? Imam Hanafi agak beda dengan kita. Kita itu kan mayoritas madhab Syafi'i. Kalau Imam Hanafi ketika tasyahud itu sebentar, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, nyampe syahadat. Asyhadu alla, ketika la keluarnya, asyhadu alla ilaha habis itu nggak pakai isyarat lagi. Madhab Hanafi. Kalau kita madhab Syafi'i, ketika masuk syahadat, asyhadu alla ilaha, ketika keluar, illallah, mata yang awalnya di tempat sujud pindah ke ujung telunjuk, illallah. Pastikan yang dilihat telunjuk sendiri, bukan telunjuknya orang, illallah, telunjuk sendiri. Ini kalau kita di Indonesia yang mayoritas madhab Syafi'i. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal lebih rumit. Setiap ada lafaz Allah gerak. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, ada lafaz Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setiap ada lafaz Allah gerak, gerak, gerak. Ustadz, kalau yang gerak-gerak dari awal sampai akhir Imam Malik. Tapi kalau Imam Malik gerakannya bukan atas bawah, kanan kiri, yaminan wa shimalan. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini bukan cari sinyal. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Loh Ustaz, yang saya lihat itu atas bawah. Syekh Nasiruddin Al-Albani yang biasanya dipraktekkan teman-teman salafi, at-tahiyatul mubarakatuh. Ada yang bingung, gak pernah ngaji, iki sing bener iki atas bawah atau kanan kiri, digabung at-tahiyatul mubarakatuh. Berarti kalau diputer itu gak ngerti, gak pernah ngaji, gak ono sing diputer itu. Yang ada atas bawah atau kanan kiri. Tapi semuanya dari yang pendapat saya sampaikan semuanya sah. Kenapa? Isyarat itu hukumnya sunnah. Yang nggak boleh itu kalau dibalik, at-tahiyatul mubarakatus shalah. Ini nantang malaikat ini. Makanya perlu ilmu. Coba diikuti bersama-sama. Wa kullu man, kurang kompak, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya harapan kita yang sudah melalui Ramadan itu bulan latihan buat kita. Harapannya nanti di luar Ramadan, apa yang sudah kita istiqomahkan di bulan Ramadan jadi istiqomah terus. Biasanya kalau di bulan Ramadan yang nggak pernah ngaji jadi semangat ngaji, yang nggak pernah tahajud jadi rajin tahajud, yang nggak pernah ke masjid jadi rajin ke masjid. Harapannya nanti di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya tetap diistiqomahkan. Puasa di bulan Ramadan 1 bulan, di bulan Syawal ada puasa, namanya puasa Syawal. Man soma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri, kata Nabi. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjut 6 hari bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun. Makanya kalau di desa-desa di hari ke-8 itu ada lebaran ketupat lagi. Itu sebenarnya untuk orang yang puasa Syawal. Karena yang paling afdol puasa Syawal 2, 3, 4. Puasanya itu di tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari ke-8 lebaran ketupat. Loh, berarti harus urut? Tidak wajib urut, boleh selang-seling. Kalau ibu punya utang sekaligus kodok boleh.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi ini semuanya kembali kepada kita. Mau sholat, alhamdulillah. Nggak mau sholat, ya tetap kembali kepada kita. Nanti kita yang akan dihisab di hadapan Allah. Mau puasa, alhamdulillah. Nggak mau puasa, kembali lagi kepada kita. Kita nanti yang akan ditanya oleh Allah. Makanya ada judul lagu, judulnya adalah Sakarepmu. Apa bu? Lagunya gini, coba dijawab ge. Poso nggak poso sakarepmu. Nah, sing kompak, sing kompak. Yang kompak tak doakan mudah-mudahan pulang-pulang rizkinya langsung tiba-tiba ada. Yang nggak jawab tak doakan pulang-pulang sandalnya hilang. Monggo. Poso nggak poso, sholat gak sholat, ora poso, ora sholat, Gusti Allah gak ngurus awakmu. Kok Gusti Allah sakarepmu? Gak butuh Allah itu dengan amal kita. Yang butuh dengan amal ya kita. Harapannya dengan kita beramal ikhlas karena Allah, dapat rahmat dari Allah, di mana rahmat itulah yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Dan kita ini gak usah fokus dengan perbedaan-perbedaan, fokus ibadah. Fokus ibadah sebagai bekal nanti ketika kita mati. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nasaihul Ibad itu mengatakan, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Siapa yang masuk ke alam kubur enggak bawa bekal, maka ibaratnya orang mengarungi samudra tanpa bahtera. Coba bayangkan, mengarungi samudra Pasifik, Atlantik, enggak pakai perahu, enggak pakai bahtera, insya Allah lebih kemungkinan besarnya akan tenggelam. Makanya fokus, karena namanya mati itu nggak ngelihat tua mati, yang muda juga mati, nggak ngelihat jabatan, ketua RT mati, warganya ya mati, nggak ngelihat status sosial, kaya mati, yang miskin mati. Makanya ada lagu, orang kaya yang kompak, orang kaya nunggu komando. Pak RT semangat ya. Ulangi. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, ustadznya. Kurang ajar ini namanya ustadznya kok didoakan mati juga. Mudah-mudahan panjang umur semuanya, amin ya rabbal. Jadi intinya sudah hampir 1 jam, gak usah lama-lama. Intinya ayo kita jaga hubungan baik ya. Di samping hubungan vertikal kepada Allah, hubungan sesama horizontal harus tetap baik, rukun, saling menghormati. Beda mazhab boleh ya, yang nggak boleh berpecah belah. Beda agama, Islam atau non muslim boleh, yang nggak boleh ribut. Tetap kita kembali ke semboyan negara kita, apa? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Penyakit hati di bulan Syawal hilangkan semuanya. Kita sudah dilatih di bulan Ramadan. Yang biasanya kalau ngelihat tetangga beli kompor dia kepanasan, ada tetangga beli kulkas dia kedinginan, buang semuanya. Biar nggak seperti qasidah ini. Ada qasidah, ibu-ibu biasanya seneng. Di langit ada mata. Terus nah salah. Lagunya gini loh. Di langit ada matahari, di bumi banyak orang iri, temen sukses kepanasan, dicarilah keburukan, buat jadi bahan gibahan. Wonge teko? Mana? Teko? Gak teko? Oh, alhamdulillah gak teko. Tak tambahi 1 lagu lagi. Di langit ada mata, di bumi banyak orang
mulutnya tajam-tajam, gak punya perasaan, sibuk dengan urusan. Mudah-mudahan kita dijauhi dari sifat-sifat buruk seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Wes sudah hampir 1 jam ya, mulut saya sudah kering karena jadwal hari ini saya ada 5 jadwal Pak RT. Tadi subuh pulang jam 7, mandi, mau berangkat ke sini ada tamu. Akhirnya berangkatnya jam 8, nyampe di sini setengah 9. Jam 11 ditunggu lagi dijemput Rejo. Maghrib di GTCK Baitur Rahman, Isya di Masangan Kulon. Jadi hari ini harus 5 yang saya datangi dan harus ada waktu istirahat itu biar tetap kuat. Ibu nggih, mohon maaf lahir batin. Saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita langsung tutup dengan doa. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma tawwil umurana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf jika ada kekurangan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.